yang bisa jadi godaan bagi kita. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, tapi ada godaan bagi kita supaya nggak jadi ibadahnya. Godaannya apa? Di antaranya rizki atau tuntutan nafsu. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk malam ini sebagaimana tadi ayat yang dibacakan di dalam pembukaan, yaitu surat At-Talaq ayat yang ketiga, surat nomor 65 ayat yang ketiga, bicara tentang rizki dan tawakal kepada Allah. Kita tuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk ibadah, dan dalilnya pun banyak. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah. Ataupun ayat yang lain, ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, beribadahlah. Karena di dalam ibadah itu yang bisa jadi godaan bagi kita. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, tapi ada godaan bagi kita supaya nggak jadi ibadahnya. Godaannya apa? Di antaranya rizki atau tuntutan nafsu. Rizki atau tuntutan nafsu. Coba aja kita pun, mungkin yang jualan, yang dagang, yang usaha, ketika mau sholat, kadang bisa bergeser sholatnya, ngurusin dagangnya. Mungkin yang kerja di kantoran, di perusahaan, waktu zuhur itu waktu istirahat, tapi mungkin karena tanggung dikit lagi kerjaan, bisa saja waktunya bergeser nyelesain itu kerjaan yang dikit lagi. Nah, ini jadi godaan. Makanya di sini perlu dibahas. Dan ini pun dibahas karena di dalam konsep ingin jadi hamba yang soleh itu ada tahapan godaan. Awalin godaannya ini adalah diantaranya yang pertama yang berat adalah urusan rizki dan tuntutan nafsu. Nah, ini bisa diatasi dengan ayat ini insya Allah. Karena di sini ngebahas rizki dan juga ngebahas masalah tawakal. Soalnya urusan rizki dan tadi tuntutan hawa nafsu dapat diatasi dengan tawakal kepada Allah. Maka di awalnya tadi ada bahasan rizki, kemudian tawakal. Kita sekarang artikan dulu secara perkataannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yarzuqhu, dan terus menerus Allah memberi rizki kepada manusia. Yarzuq itu Allah, pelakunya hunya adalah manusia. Dan di sini diartikan terus menerus. Kenapa? Karena kalau kata kerjanya mudore atau fi'il mudore itu maknanya istimror, terus menerus, sekarang ke depan terus menerus. Maka diterjemahkan wa yarzuqhu, dan Allah terus menerus memberi rizki kepada manusia min haitsu, dari sekira-kira la yahtasibu, yang tidak disangka-sangka. Allah memberi rizki yang tidak disangka-sangka, yang maksudnya yaturu bibalihi, yang enggak mungkin di dalam hati pun yang enggak pernah tersirat, nggak pernah tergambar dibalihi dalam hatinya. Kebayangkan itu datang dari mana? Waman, dan barang siapa ya tawakal, yang bertawakal,
alallahi kepada Allah, di umurihi di dalam urusan-urusannya, bahwa hasbu, bahwa orang tersebut hasbuhu Allah akan mencukupkannya, aikafihi mencukupkannya. Innallaha sesungguhnya Allah balighu amrihi yang melaksanakan urusan-urusannya. Jadi Allah lah yang melaksanakan urusan kita. Qad yakin ja'ala Allah mengadakan siapa Allah likulli syai'in untuk segala sesuatu qadra ketentuannya aimiqatan atau waktu dan kesempatannya. Itu secara bahasa. Dan ayat ini pun perlu dan sangat harus kita pahami karena ada beberapa pesan dari orang-orang terdahulu, mau dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena bicara urusan rezeki, sampai-sampai Hasan Al-Basri beliau mengatakan Allah akan melaknat orang-orang yang tidak mempercayai jaminannya dalam urusan rezeki. Coba bayangkannya. Sampai dikatakan, kata beliau Hasan Al-Basri, Allah melaknat orang-orang yang tidak mempercayai jaminannya di dalam rezeki. Yakin nggak rezeki kita dijamin oleh Allah? Tapi kadang ada galaunya enggak kalau lagi macet, kalau lagi sempit. Ada. Yakin tapi galau. Nah, ada kan benar-benar harus yakin. Sampai-sampai Imam Ghazali ada sedikit keterangan nih, disebutkan kata beliau di zaman kepemimpinan Yazid Bustami, waktu itu ada sejarah tentang taubatnya Nabas. Nabas itu adalah pencuri kain kapan. Jadi dulu teh ada kebiasaan orang-orang mencuri kain kapan. Jadi baru sehari atau 2 hari kain kapannya dicuri, namanya Nabas. Tapi suatu hari dia insaf. Kenapa? Karena waktu itu dia mencuri kain kapan bukan sekali 2 kali, bahkan dikatakan sampai ribuan kali. Dalam ribuan kalinya ketika dia insaf, kenapa engkau insaf? Karena aku mencuri ribuan kali, aku menemukan dari ribuan tersebut ada 2 mayat yang arah kiblatnya tidak berubah. Tapi yang sekian banyak itu arah kiblatnya berubah. Kemudian dia bertanya kepada Syekh Yazid Al-Bustami, kenapa yang sekian banyak arah kiblatnya berubah, tapi ini mah 2 tidak berubah? Beliau menerangkan, yang arah kiblatnya berubah itu adalah orang-orang yang kasihan. Kenapa? Karena waktu di dunianya dia ragu terhadap jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kita tadi ragu atau tidak? Nanti ngeceknya Galiwe ya. Maka jangan pernah ragu terhadap jaminan Allah. Dan itu Allah akan uji juga. Kalau Bapak habis gajian, uang ATM itu ada, mungkin nggak akan ragu ya. Tapi kalau perusahaan lagi goyah, mungkin ada bulan kemarin pun gaji karyawan nggak turun, kerja harus, anak butuh biaya, kira-kira jadi pikiran nggak? Saya sering mengatakan, coba 2 minggu saja nggak pegang uang, tenang tentram nggak kira-kira? Ngeri. Pada kembalikan lagi, yakin nggak itu Allah yang ngasih rizki? Kalau tawakal itu seperti itu. Nanti ada tawakal, ada ta'aluk. Ari ta'aluk masih mengandalkan selain Allah ada sebab. Itu ta'aluk. Dan itu ta'aluk itu lawan dari tawakal.
Kalau tawakal bersandar hanya kepada Allah. Ini urusan rezeki, maka di sini di awalnya. Ini kita bahas tadi karena gangguan dalam ibadah itu adalah urusan rezeki. Ya. Jadi gangguan dalam ibadah. Kemudian ada juga sahabat namanya Uwais Al-Qarni, sahabat yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi kan. Meski engkau beribadah sebanyak penghuni langit dan sebanyak penghuni bumi, tidak diterima ibadahmu sebelum engkau mempercayai jaminan Allah di dalam rezekimu. Jadi yang bicara hampir senada itu bukan 1-2 orang, tapi banyak. Mungkin kalau kita cari referensi yang lain, mungkin ada juga para sahabat tabi'in yang berkata hati-hati tentang keraguan kita terhadap jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas. Karena manusia itu nggak bisa gitu ya memberikan rezeki. Acan ada syariat. Sampai nanti kan ada pengujian tanpa ada sebab dulu rezeki mah bisa. Kalau masih mengadakan ada sebab yang lain, itu namanya ta'aluk, bukan tawakal. Ta'aluk tetap ada saudara yang lain. Oh, udah cina enggak kerja mah enggak dapat. Ada yang kerja enggak dapat, gajinya macet. Dan mungkin ada juga kejadian yang tidak kerja, tetap rezeki mah dapat. Kok kenapa harus kita berikhtiar, bekerja, berusaha? Karena kita dalam rangka menjalankan perintah Allah. Rezeki kita bukan untuk dicari, untuk dijemput. Berarti kalau untuk dijemput udah dipersiapkan. Kalau dicari-cari nanti hati kita akan capek. Nah, kita menjemputnya bagaimana? Tergantung kondisi kita masing-masing. Ada yang menjemput mungkin di perusahaan, di pabrik. Ada yang menjemputnya di pasar. Nah, kita pergi ke pasar, kita pergi ke pabrik dalam rangka menjalankan perintah Allah, disuruh fantasiru fil ardh. Bergerak di muka bumi, jangan diam saja. Itu mengikhtiari kita. Adapun urusan rezekinya udah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Mudah-mudahan kita ya, jangan sampai urusan itu menghalangi kita untuk ibadah. Sampai ada tiga orang, Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, dan juga Uwais Al-Qarni, yang menjelaskan jangan sampai ragu di dalam urusan rezeki. Maka masuk kepada ayat wa yarzuqu, dan senantiasa terus menerus Allah memberikan rezeki, bahkan memberikannya min haitsu la yahtasibu, dari arah yang tidak bisa disangka. Dan mungkin Bapak juga pernah merasakan punya kebutuhan mau renov rumah, dengar kabar mungkin saudara kandung Bapak punya uang hasil ngejual rumah atau kebunnya, Bapak datang mau pinjem, tapi bisa saja walaupun punya uang nggak ngasih. Yang dipikiran mah itu, yang tergambar mah itu. Tapi kadang kenyataan kejadiannya mah yang tergambar itu tidak berhasil, justru yang tidak tergambar itu yang datang. Udah hampir di ujung keputusasaan, datang malah yang nawarin. Pernah nggak coba merasakan seperti itu? Kadang mungkin pernah dalam prakteknya ya, walaupun tanpa keilmuan, mungkin juga tanpa ada dalil-dalil yang tahu, tapi mungkin merasakan pernah. Nah, ketika merasakan itu, coba jadikan itu pegangan. Sehingga nanti manusia itu kan naik turun standarnya keimanannya. Khawatir ketika turun, kalau udah mengingat kejadian yang pernah terjadi, mudah-mudahan jadi penguat bagi kita. Nggak ganggu untuk nilai ibadah. Dan kita mau jujur, dan kita mungkin merasakan
Memang nyatanya seperti itu. Kadang hal tersebut jadi gangguan di dalam ibadah kita. Yang rajin saja bisa menjadi malas kalau tidak bersandarkan kepada urusan rezeki karena kebutuhan. Yang malas apalagi bisa saja meninggalkan. Maka Allah tuh yakinkan kepada kita, udahlah urusan rezeki itu urusan Allah. Bahkan semua makhluk hidup yang melata di muka bumi adalah Allah yang menjamin rezekinya. Udah jamin. Nah, setelah itu Allah teruskan dengan kalimat wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Di sini ada bahasa tawakal. Maka kita pahami apa sih tawakal, karena kadang tawakal itu sudah diartikan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun artinya tawakal juga kan? Tawakal itu udah jadi bahasa Indonesia kan? Padahal kan tawakal itu bahasa Arab. Tawakal wajahnya itu tapa'ala, tapa'ul, dari lapan wikala. Jadi nggak akan lepas dengan bahasa wakil. Wakil bahasa Indonesia juga ya, bisa. Padahal wakil bahasa Arab. Kalau wakil yang bapak pahami bahasa Indonesia bagaimana? Apa artinya wakil? Wakil. Lalah saya mewakilkan ke Pak Haji Sofa urusan membangun masjid. Mewakilkan kan? Nah, kalau udah memesankan Pak Haji, cobalah urusan masjid. Kalau sudah mewakilkan, berarti yang bergeraknya siapa? Kalau mewakilkan kan kayak gitu. Nah sekarang kalau kita tawakal kepada Allah, berarti mewakilkan kita kepada. Kalau udah mewakilkan, harusnya kita ikut campur lagi. Kalau ikut campur lagi, buat apa mewakilkan kepada Allah? Nah itu tawakalnya seperti itu. Bukan sekedar pasrah menyerahkan, tapi tawakal itu adalah mewakilkan kepada Allah. Tawakul tadi ya. Aslinya dalam lafaz wikalah. Yang artinya aja adalah mempercayakan atau mewakilkan atau menyerahkan, menyandarkan sesuatu kepada Allah. Itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah diam, bukan. Bukan pasrah diam. Di ikhtiarnya ada. Cuma dari sisi nanti kita keberhasilannya udah mewakilkan kepada Allah. Wah, ini urusan rumah tangga tuh murah marit dari sisi ekonomi. Tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada Allahnya ayo tidur, bukan. Ya Allah, urusan keluargaku murah marit ya Allah, sekarang aku pasrahkan kepada Engkau, tapi pagi-paginya tuh keluar dia tuh. Apapun keluar ya, kalau mau jualan bawa jualannya. Nggak punya bekal apapun, temuin teman, mudah-mudahan ada jalan. Nah itu ada ikhtiarnya. Cuma urusan itu kita pasrahkan kepada Allah untuk keberhasilannya. Itu yang disebut tawakal. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang bisa memahami. Dan saat tawakal itu, ya tadi mana tawakal, wa may yatawakkal, dan barang siapa yang tawakal, berarti tawakal itu tadi mewakilkan, menyerahkan, menyandarkan atau memasrahkan kepada Allah. Kemudian saat tawakalnya itu biasanya tentang nasib, tentang pertolongan Allah, tentang urusan rezeki yang harus kuat kita bertawakalnya. Tentang nasib kita pun sama.
Kenapa orang sampai kita dengar ada yang sampai berani bunuh diri, nauzubillah, ya kan? Mungkin tidak muncul tawakal di dalam urusan nasibnya, di dalam urusan kismahnya, pembagian dari Allah. Padahal kita udah tahu ketika taklimah mungkin seperti ini 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, ketentuan hidup kita sudah Allah tentukan. Kalau lagi ngaji mah iya sadar, oh udah tentukan, tapi pas merasakan kejadiannya kadang jadi bingung nggak? Udah ilmu, imannya baru iman ilmu ya, baru sekedar pengetahuan. Maka diharapkan semakin lama ilmu yang kita pahami itu coba semakin banyak kita amalkan. Urusan nasib, pertolongan Allah sama. Jadi ini diharapkan menyerahkan dirinya secara totalitas. Kalau ada ukuran tawakal ya, ukuran tawakal. Kalau ada ukurannya, kalau kita tawakalnya ukurannya segede bola, tawakalnya kita, keyakinan kita itu, ya Allah pun ngasih kitanya segede bola. Kalau tawakalnya kecil, kita mah kadang tawakal, tapi kadang sok bingung. Jadi Allah nagiran, ragu juga. Ragu juga. Benar gitu ya, yang ngasih rezeki itu Allah. Tapi kadang bisa itu ya, dengan hati ya, itu yang harus kita imbangkan. Mudah-mudahan seiring waktu kita orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Kemudian di dalam masalah tawakal, wa may yatawakkal Allah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menjamin rezeki bagi kita. Karena ada bahasa bahwa hasbu, Allah akan mencukupkan. Secara logika ini aja perumpamaan. Allah tuh majikan kita, gambarannya perumpamaan. Tapi kalau ada majikan, ada buruh ya. Kita mah tugasnya kalau sebagai buruh, sebagai pekerja, sebagai karyawan, tugasnya apa? Bekerja. Harus mikirin gaji nggak? Yang mikirin gaji kita siapa? Majikan. Tapi kadang-kadang karyawan mikirin ya tugas majikan. Tugas majikan. Secara logika gitu kan. Makanya disebut ada bahasa hamba. Hamba itu kan ya kita suruh. Nah Allah itu adalah majikan kita, yang ngurus kita, yang ngatur kita, yang menjamin kita. Kenapa kita harus ngikut bingung yang sudah pekerjaan Allah? Ya kita mah disuruhnya imalu, beramalah. Imalu ala makanatikum, beramalah engkau sebagaimana kedudukan engkau. Kalau kita di perusahaan yang bekerjalah. Kalau bagiannya bagian QC-nya tugasnya itu, bagian operator ini, HRD itu tugasnya udah bekerja itu. Maka kita di dunia pun kata Allah, imalu beramalah ala makanatikum, sesuai kedudukan kita. Apa kedudukan kita? Hamba kita tuh. Udah beramal. Dan Allah akan mencukupi apa-apa kebutuhan kita. Cuma kadang kita doanya banyak ya, minta ini, minta itu gitu ya. Silakan minta mah. Wajar minta mah. Tapi khawatir ayah kurang ajar nak deh. Saya udah jelas, Allah pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan.
Dan Allah belum tentu memberikan apa yang kita inginkan. Nah ini yang diinginkan mah banyak gitu ya. Ini mau, itu mau, sampai-sampai mungkin yang di dalam sini pun istri ada yang mau nambah itu keinginan mah gitu. Rame weh. Tapi itu udah butuh atau enggak? Kalau emang itu sudah kebutuhan, Allah akan kasih. Gitu. Liar tambah deh. Kadang kita begitu, keinginan banyak, itu ini ingin, itu ingin. Padahal udah jelas Allah. Kalau kita mau bertawakal, udah Allah akan tentukan. Secara logika saja seperti itu. Kemudian juga secara logika ya, kenapa Allah akan mencukupkan? Allah sebagai pencipta kita, pencipta makhluk. Allah yang menciptakan makhluk. Makhluk ini butuh rezeki enggak? Nah, berarti secara logika, kalau Allah pencipta kita, sementara kita butuh untuk kebutuhan kita, berarti Allah pun juga akan memberikan semua kebutuhan kita. Enggak menciptakan doang, enggak menciptakan saja. Kita tuh makhluk pasti dengan kebutuhan kitanya. Kita diciptakan sebagai manusia, maka Allah pun akan berikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu ya secara logika saja. Kenapa benar-benar Allah akan mencukupkan? Karena secara logika pun sebenarnya masuk logika. Terus juga secara logika nih, kalau melihat beberapa ayat, Allah itu memerintahkan kita untuk total di dalam ibadah. Bahkan sampai Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah Allah mengharapkan manusia berkhidmah kepadanya, mengharapkan makhluk beribadah kepadanya, supaya tidak terganggu, maka Allah pun akan berikan ya, kebutuhannya. Jadi akan zalim ketika Allah mengharapkan kita total ibadah, tapi Allah tidak memberikan kebutuhan kita, tidak mencukupi kebutuhan kita, berarti Allah zalim. Maka supaya zalim, Allah ciptakan kita untuk menghidmah kepada Allah. Allah ciptakan kita hanya untuk ibadah kepada Allah, sementara kita punya kebutuhan, berarti kebutuhan kita pun udah Allah tanggung. Ya amin. Bahkan khawatir tadi ya dengan beberapa pendapat dari tabiin juga, hati-hati jangan pernah ragu terhadap jaminan Allah. Karena sebenarnya ketika keraguan itu muncul akan berefek terhadap ibadah kita. Yang rajin jadi males, yang malas jadi hilang. Yang rajin dia bisa malas, malas mah hilang nantinya gak ada. Hilang malas, nah alhamdulillah. Nah itu pertama mana tawakal, kedua waktu-waktu tawakal ya tadi tentang rezeki, tentang pertolongan Allah, tentang nasib kita. Kemudian bagaimana batasannya tawakal? Jadi tawakal itu adalah meninggalkan kepada selain Allah dan hanya memasrahkan kepada Allah. Maka tadi ada bahasa tawakal, ada bahasa ta'aluk. Kalau tawakal mewakilkan, menyerahkan kepada Allah, kalau ta'aluk mewakilkan, menyerahkan kepada makhluk. Dan ini hukumnya berlawanan. Berarti yang harus kita praktekkan adalah tawakal, bukan ta'aluk. Bahkan bisa saja kalau kita menyandarkan ke makhluk banyak kecewa. Banyak kecewa.
Dengan cerita tadi yang sama mau pinjam ke saudara, saudara kita tahu baru jualan, jual tanah, jual kebun. Uang pasti punya. Kita pinjam udah dikasih, kecewa nggak? Pernah kejadian prakteknya. Sering. Tapi kalau sandarkannya ke Allah duluan, ya Allah, kalau rezeki saya memang ada lewat kakak saya di kampung, maka mudah-mudahan berhasil. Tapi kalau nggak ada, nah pasrah dulu kepada Allah, baru datang. Ketika nggak dikasih akan kecewa nggak? Enggak. Udah berhubung berarti tadi kecewa, nggak disadarkan kepada Allah, disadarkan kepada malu. Hari ngomong tawakal, prakteknya ta'aluk. Jadi akhirnya banyak kecewa. Nah, jangan sadar. Hal-hal sepele pun bisa kecewa. Kemarin liburan mancing, disuruh masak sama istri. Pas pergi, di pikiran pulang ada pepes ikan, ada pepes mulu ikan. Pikiran gitu ya. Pas datang nggak ada, kira-kira gimana? Nggak berhubung sadar ke malu ke istri, nggak tahu di rumah padahal tadi nggak tahu orang tua kita, berarti isi mertua dikasihkan lauknya tuh ikannya. Berhubung tadi sadarnya bukan kepada Allah, seolah yang ada rezeki kita, padahal belum tentu. Ini semakin kita banyak menjadarkan kepada Allah, insya Allah kekecewaan itu akan semakin hilang. Hidupnya tuh enjoy gitu ya. Mungkin bahasanya ketika tertipu orang pun atau ditipu orang tuh, dia nggak akan mau orang maling sana sini, bahkan nggak akan menjelekkan yang jelek. Mudah-mudahan si kata berat kareta lah jelema teh. Enggak kan? Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut diberikan rezeki yang luang, yang lapang, sehingga nggak seperti ini. Itu mungkin yang muncul deh. Nggak kesel ya. Silahkan makan ya. Tapi tunggu gitu ya. Kuala, segala macam bahasa-bahasa yang jelek. Nah, pasrahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mencukupi ya segala kebutuhan kita. Bagaimana supaya tawakal itu pun selalu muncul di dalam diri kita? Jadi ingin tawakal itu muncul terus. Poin pertama, selalu ingat dengan tadi bahasa pertama, selalu ingat Allah itu sebagai penjamin. Jadi tawakal ingin semakin kuat, makin hari itu semakin tambah kuat kita tawakalnya, ingin mewakilkan kepada Allah selalu ingat Allah penjamin, Allah selalu penjamin, Allah selalu penjamin. Insya Allah kita akan mewakilkan kepada Allah semakin kuat. Kita pun coba, kita mewakilkan ke orang. Kenapa kita mewakilkan ke orang? Karena kita keyakinan ke orang tersebut semakin kuat, baru mewakilkan. Coba nih nitip uang ya, saya sampaikan ke orang tua, memudikan ya, nitip ke orang tua ya, sampaikan di kampung sana. Mewakilkan tuh. Kenapa kita mewakilkan ke si A? Karena kita percaya, yakin dia itu amanah. Ini semakin tinggi amanah kita, akan semakin kita banyak untuk mewakilkan. Maka kita pun munculkan, tumbuhkan Allah penjamin, Allah penjamin, Allah yang urus kita. Maka tawakal pun semakin lama semakin muncul, semakin kuat, akan selalu diserahkan kepada Allah. Tidak ada yang bisa merubah pola kehidupan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selalu ingat terhadap keagungan Allah. Jadi ingat Allah penjamin, ingat pula Allah yang maha agung, yang maha besar, pemberi rezeki, arwah segala macam. Nah itu terus menerus dihayati dari sapi, insya Allah semakin lama semakin kuat dan menapak dalam kehidupannya. Hidupnya nggak akan goyah. Jadi bukan bahasa saja ini tuh ya, bukan bahasa
bahasa saja, tapi benar-benar kita praktekkan. Karena di ujungnya sampai Allah katakan, innallaha, sesungguhnya Allah, pakai taukid lagi. Sesungguhnya Allah baligu amri, akan melaksanakan urusan-urusannya. Beramalah sebagai kedudukan kita. Kita sebagai pesuruh, kita sebagai buruh, Allah majikan kita. Maka ketika Allah sebagai mungkin manajer kita yang ngatur kita, Allah pun akan melaksanakan tugasnya. Allah yang harus kita ibadahi. Kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Kita diciptakan hanya untuk berkhidmah kepada Allah. Totalitas 24 jam. Maka Allah pun akan melaksanakan tugasnya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak ingin ada kendaraan roda 4, Allah cukupi. Kebutuhan kita, Allah cukup. Kenapa minta berdoa kepada Allah belum diberi-beri? Berarti belum butuh gitu. Belum butuh. Bagaimana supaya cepat dikasih? Nah sekarang teh mudik bisa pakai motor kene. Wah, banyakin anak, berarti nanti butuh kan? Nanti Allah kasih udah anak banyak pakai motor udah gak cukup. Kalau anak banyak mobil masih nggak ada. Tambah istri. Insyaallah ya. Tentang tawakal kepada Allah. Terus kalimatnya udah jumlah ismiyah di kalimat pertama dengan taukid penguat inna. Ya, karena ini kan berita itu berita khobar. Ada khobar itu kan tujuannya menyampaikan berita. Kalau ada penguat, tujuannya menguatkan berita. Di Quran itu dulu turunkan ada kepada orang yang nggak tahu, kalau nggak tahu menyampaikan berita. Nah kepada orang yang ragu supaya ya. Nah kalau supaya yakin itu nanti kan disebut khobari, make taukid yaitu inna. Maka Allah katakan sungguh Allah yang melaksanakan urusan-urusannya. Ditambah yang keduanya qad ja'ala. Nggak pakai qad yaj'alu misalkan, nggak pakai mudhari. Nanti qad di sini pun jadi penguat karena maknanya tahqiq. Kalau qad ja'ala tahqiq menyatakan sesungguhnya. Jadi penguat juga taukid. Soalnya nanti kalau qad yaj'alu jadi tarkik, artinya kadang-kadang. Kalau bahasa Indonesia kan menulis ya, membaca. Kalau bahasa Arab kan membaca itu bisa qara'a, bisa yaqra'u. Artinya membaca gitu ya. Cuma kalau qara'a masa lalu, yaqra'u sekarang akan datang. Kayak bahasa Inggris lah, masa lalu sekarang akan datang. Nah, kemasukan qad kalau ke masa lalu berarti maknanya tadi tahqiq menyatakan sesungguhnya. Jadi kalau qad qara'a yakin dia telah membaca. Kalau qad yaqra'u terkadang membaca. Ini berubah maknanya tuh. Ada yakin, ada kadang-kadang. Beda jauh kan? Nah, ini qad masuk ke ja'ala. Bukan yaj'alu. Jadi menjadikan itu bisa ja'ala, bisa yaj'alu. Kalau ja'ala telah, yaj'alu sedang dan akan. Ini qad ja'ala berarti sungguh Allah mengadakan. Jadi ada sungguh dahulu. Nah kalau pakai terjemahan mah nggak kayak gitu. Qad sungguh ja'ala telah mengadakan. Siapa? Allah sebagai fa'ilnya pelaku. Mengadakan apa? Likuli syai'in, terhadap segala sesuatu. Kulnya kul jami, segala sesuatu. Soalnya kul ada kul majmu, ada kul jami. Ada setiap, ada semuanya. Makanya bahasa kul bid'ati dolalah, semua bid'ah dolalah sesat. Yang kayak gimana gitu. Kulnya kul apa di sana? Itu kulnya kul jami, bukan kul majmu, bukan kul jami. Nah di sini semua atau segala sesuatu Allah yang mengadakan. Mengadakan apanya? Qadra
ketentuan. Jadi ketentuan tersebut Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan. Berarti sama sekali tidak ada selain Allah yang ikut, yang include di dalamnya. Hanyalah Allah. Karena di sini pakai dua penguat, satu pakai lafaz inna, kemudian pakai lafaz qad. Yang inna jumlah ismiyah diawali isim-isim, kalau yang ja'ala jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Yang bagi kita pahamnya, pokoknya Allah akan menandaskan kalimat tersebut supaya kita benar-benar yakin bahwa Allah yang menentukan segala urusan kita. Kenapa masih harus kagum? Memang kondisi manusia kadang-kadang naik turun iman ya. Ketika naik mungkin iya yakin, tapi ketika turun, sementara antara naik dan turun banyakkan mana tuh? Wow, banyakkan turun. Turun aja. Optimis. Naikna hari-hari Jumat, kue Sabtu geus turun. Lain turun ya jelas, turun makan sedikit-sedikit gitu ya. Kadang iman tuh naiknya susah, pas turunnya loncat gitu. Itu tuh. Tapi insya Allah, kenapa misalkan nyari ilmu hukumnya wajib? Karena dengan ilmu itu akan menghasilkan keyakinan. Jadi justru kalau keraguan ada, belajar. Keraguan ada, belajar. Nah, jadi ada keyakinan itu dari ilmu. Kan tahapannya itu kan, kita ingin mempraktekkan yang pertama harus berilmu. Dari ilmu akan yakin. Tapi enggak semua yang nyari ilmu itu bisa yakin. Misalkan kita ini ada berapa orang, misalkan ada 50 orang. Semua taklim, semua belajar. Nah, yang 50 orang ini belum tentu semua yakin. Berarti akan lebih sedikit kan? Nah, dari yang yakin nanti bisa mempraktikkan dan tidaknya. Udah setengah-setengah saja hebat nih. Dari 50 yang belajar, 25 yakin, 25 enggak, itu 2 hebat, 25 yakin. Biasanya kan lebih sedikit ya. Nah, taruhlah 50-50, 25 yakin. Nah, yang yakin ini ada yang nanti bisa menerima, menerapkan pempraktekannya, ada juga yang nah, kadang kita pun yakin yakin, tapi pas kejadian begitu tetap bahasa-bahasa putus asa kadang muncul, ngomong yakin, pas praktek cek gitu. Pas dikasih nasihat, kamu mah udah gak merasakan udah. Bisa ngomong doang karena gak mau melaksanakannya, gak menimpalnya. Coba kalau merasakan. Ketika ada yang ngasih nasihat. Pas ada yang kehilangan, kamu sih jarang sodako gitu, harus kehilangan. Jangan bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, enak karena memang belum rezekinya. Insya Allah, ketika semakin kita menempatkan rezeki kita di jalan Allah, Allah akan semakin balas gak? Sebenarnya itu solusi kita. Kalau kita urusan rezeki jadi masalah, coba perbanyaklah kita mengeluarkan rezeki di jalan Allah. Kenapa akan alokasi banyak? Karena ketika kita memasrahkan di jalan Allah, itu kita lagi meminjamkan kepada Allah. Jadi kalau dapat penghasilan 1 juta, teknik minjamkan ke Allah, sabar. Kemarin mau minjamkan anak. Terus anak 875 pakai apa? Sampai 875 dimakan habis jadi penghuni sepiteh. Yang dipinjemen 25. Nah, yang dipinjemen Allah akan bayar nggak? Bayar. Berlipat-lipat?
Coba kalau minjeminnya jangan 25, setengah-setengah weh, 500. Lebih besar gak Allah akan ngasih? Yakin? Nah, alhamdulillah karena beres masjid juga. Kan lagi meminjamkan. Itulah ya urusan rezeki. Karena di sana Allah pun akan kasih kemudahan bahasanya bahwa hasbuh. Hasbuh di sini ada kafihi, Allah akan mencukupkan kita. Bahasanya cukup. Karena cukup mah Bapak ingin apapun ya cukup. Jadi nggak perlu jadi orang kaya, jadi orang cukup lah. Ingin punya perum cukup. Ingin kendaraan cukup, pokoknya mah cukup lah gitu. Karena orang yang kaya mau belum tentu kan bisa. Itu mudah-mudahan juga dimudahkan. Bahkan kan bukan urusan yang materi itu aja. Ada beberapa orang mau tokoh internasional, mau ya dunia, mau tokoh nasional, bahkan tokoh lokal pun kadang banyak orangnya kaya, hartanya banyak, hari makan biskuit di gram deh. Ya kan. Bahkan siapa tuh yang di Amerika itu sehari-harinya kan dia bikin menu-menu makanan yang hebat, ada dia makannya di biskuit di gram gitu. Kita makan masih segala masuk ya, alhamdulillah. Nah tinggal tadi tingkatkan kita ya, tingkatkan untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Dan bahasa Allah itu malu dengan bahasa pinjam. Kita harus malu. Kenapa bahasanya pinjaman? Kita dikasih rezeki oleh siapa? Berarti punya siapa tuh? Tapi Allah maunya pinjam. Malu nggak harusnya? Tapi itu angges-angges itu malu teh. Insya Allah. Kerayahnya, alhamdulillah. Minggu ke minggu ada perubahan ya. Minggu kemarin lantai belum ada, sekarang ada. Apalagi kalau dananya banyak, kerjaan mau 10 wae. Insya Allah bisa dipahami nih satu ayat, bisa ya. Terus kebutuhan kita bagaimana? Ayat yang sebelumnya coba lihat dari 8, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Dari ayat yang kedua ujungnya, waman dan barang siapa yattaqi yang bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al, ada syarat ada jawab, mannya man syarat ya. Ketika ada syarat pasti ada jawab. Jawabnya apa? Yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu baginya mahrojan, jalan keluar. Jadi urusan kita udah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Cuma kadang kita tadi tawakalnya kecil, ya Allah ngasih lagi, coba gedein sekarang tawakalnya gitu, supaya balasannya lebih gede. Balasan kecil, berarti tawakalnya kecil gitu ya. Kalau tawakal ada ukurannya. Tingkatkan lagi sebagaimana kita tadi. Tawakal harus semakin tebal, semakin kuat kepada Allah. Mewakilnya semakin kuat kepada Allah. Bagaimana supaya mewakilkan kita semakin besar kepada Allah? Tadi saya umpamakan, supaya kita kuat mewakilkan ke seseorang, supaya lebih percaya lagi, supaya lebih yakin lagi, ya. Maka kita kuatkan dulu siapa dia itu. Maka kita akan semakin kuat memasarkan kepada Allah ketika kita semakin tahu, oh ternyata Allah itu penjamin kita. Ternyata Allah yang membolak-balikan kita. Bahkan bukan kita doang, semua makhluk muka bumi tidak ada yang lepas dari ketentuan. Kuatkan itu, semakin lama kita akan semakin memaksimalkan masrahnya kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa pasrah diri kepada Allah. Karena tadi khawatir, ya, ada beberapa tadi sahabat tabiin juga yang mengatakan hati-hati, ragu terhadap jaminan Allah, bisa ibadah tidak diterima, gitu kan. Bahkan tadi arah kiblat di kuburannya bisa berubah.
Nggak percaya jadi praktekkan lagi, nanti gali kuburannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala langkah kita. Mungkin saya cukupkan dulu satu ayat ini. Mohon maaf hilaf salah dari pribadi. Ketika benar mutlak dari Allah, alhamdulillah. Nah, kita berdoa bersama aja. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu anhu sahabat rasul.